ourselves. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Jangan lupa kita untuk taat dan menjalankan selalu protokol kesehatan yang ada. Nah teman-teman, dalam video kali ini kami akan membagikan kepada teman-teman sekalian mengenai tips-tips membuat PowerPoint buat presentasi lebih menarik. Dalam membuat PPT yang menarik, kita harus memperhatikan 3 bagian ini. Yang pertama adalah pemilihan gambar, yang kedua adalah bagian isinya, dan yang ketiga adalah menggunakan tools-tools yang ada di dalamnya. Nah, kalau gitu langsung saja kita bahas yang pertama, pemilihan gambar. Nah, kita ketahui bahwa gambar mampu memperindah slide presentasi sehingga lebih menarik. Nah, gambar-gambar yang kita sediakan pada presentasi tentunya harus berkualitas. Maka dari itu, kami memberikan 4 kriteria yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan gambar. Yang pertama adalah no watermark. Artinya, tidak ada tulisan-tulisan yang terdapat pada foto atau gambar seperti nama website, logo, maupun situs yang mempunyai situs yang atau hak cipta dari gambar tersebut. Nah, gambar-gambar yang memiliki hak cipta biasanya kita temukan di Google. Maka dari itu, kami menyarankan untuk kriteria yang kedua, kita tidak meng-copyright dari foto yang di Google, supaya hak cipta ataupun watermark yang terdapat pada gambar di Google tidak juga masuk ke dalam presentasi kita, sehingga dengan itu konsentrasi ataupun kefokusan dari audiens tidak terpecah hanya dengan gambar yang kita masukkan. Nah, bagaimana kita untuk mendesain sebuah gambar dengan kreasi kita sendiri? Kita dapat bergabung dalam atau daftar dalam situs web seperti Canva dan juga situs web lainnya. Nah, kita juga jangan lupa dalam menyediakan atau memasukkan sebuah gambar pada presentasi kita menggunakan format PNG. Nah, mengapa harus menggunakan format PNG? Supaya ketika file kita dikompres, maka gambar yang kita masukkan ke dalam presentasi kita tidak mengecil ataupun memudar, sehingga tetap terlihat jelas. Nah, resolusi yang kami tawarkan juga yaitu 1000 x 1000 px. Nah, mengapa dengan resolusi tersebut? Supaya ketika gambar tersebut diperbesar, maka gambar tersebut tidak pecah dan terlihat jelas. Selanjutnya kita akan melihat presentasi yang menarik dari segi isi. Yang pertama, less is more. Semakin sedikit kata yang teman-teman gunakan dalam presentasi akan menciptakan lebih banyak ruang sehingga slide teman-teman bisa bernafas. Nah, slide yang bernafas ini akan membuat enak dilihat oleh mata dan membuat presentasi kita lebih menarik. Oleh sebab itu, sebelum teman-teman membuat presentasi, teman-teman harus memahami lebih dulu materi yang akan teman-teman sampaikan. Sehingga yang disampaikan di dalam PowerPoint nanti adalah garis besar ataupun sudah mewakili keseluruhan materi yang akan teman-teman sampaikan. Gunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, font. Maksimal font yang bisa teman-teman gunakan dalam presentasi adalah 2 hingga 3 font. Namun teman-teman jangan sedih, dari 2 hingga 3 font ini teman-teman bisa kreasikan dengan gunakan italic ataupun juga bisa teman-teman bold. Nah, saya juga akan memberikan sedikit tips nih. Kalau teman-teman udah bosan dengan font-font yang ada di Microsoft PowerPoint, teman-teman bisa mendownload font yang lebih banyak lagi di dafont.com. Nah, di dafont.com ini banyak sekali font-font yang bisa teman-teman gunakan secara gratis. Yang ketiga adalah picture. Teman-teman bisa menggunakan suatu gambar yang mewakili dari sebuah kata-kata. Misalnya, teman-teman hendak menuliskan pensil dan kertas. Nah, teman-teman bisa menyimbolkan pensil dan kertas ini dengan sebuah gambar langsung, sehingga akan lebih menarik dilihat oleh mata dan juga tidak memakan begitu banyak ruang. Yang keempat, yakni match color. Teman-teman harus ingat, dalam kita membuat presentasi, indera yang sangat diandalkan untuk melihat adalah indera penglihatan. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita harus membuat presentasi kita
menarik untuk dilihat oleh mata. Nah, perpaduan warna adalah kunci yang lumayan krusial dalam pembuatan presentasi. Nah, jika teman-teman bingung nih gimana sih cara maduin warna satu dengan warna yang lain, teman-teman bisa membuka colorlovers.com. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perpaduan warna yang cocok antara warna yang satu dan juga warna yang lainnya. Yang kelima, yakni size. Teman-teman usahakan menggunakan tulisan yang besar ataupun tebal untuk memfokuskan kata-kata kunci dari materi teman-teman, sehingga para audiens ataupun para penonton bisa melihat nih, oh bagian ini sangat penting, oh bagian ini adalah kunci utamanya, seperti itu. Yang keenam, find inspirasi. Nah, teman-teman bisa mencari inspirasi-inspirasi dari template-template yang disediakan oleh beberapa website. Yang pertama ada slideshare.com dan yang kedua ada slidesgo. Nah, template-template ini tidak hanya bisa teman-teman jadikan inspirasi, tapi teman-teman bisa juga menggunakannya langsung dengan mengubah beberapa bagiannya. Yang ketujuh, space. Biarkan slide yang teman-teman sampaikan itu memiliki ruang yang cukup banyak sehingga tidak begitu padat antara kata-kata yang satu dengan kata-kata yang lainnya. Nah, kita akan lihat contoh dari presentasi dengan space yang berbeda. Jika teman-teman lihat di layar, mana yang lebih menarik? Jika saya tumpukan semuanya ke dalam satu tabel, ataukah saya sebarkan semuanya dengan urutan zigzag seperti yang di bawah? Tentu yang di bawah bukan. Selain membuat enak dilihat oleh mata, ini juga membuat slide kita lebih menarik sehingga yang melihat slide kita tidak bosan. Kunci paling penting dari keseluruhan isi yang telah disampaikan adalah buat presentasi kita semenarik mungkin dan semaksimal mungkin. Karena dengan membuat presentasi yang menarik, kita akan membuat para penonton ataupun para audiens dan teman-teman kita yang mendengarkan presentasi kita tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Nah, dengan menarik perhatian mereka dari visual akan mendorong mereka untuk belajar lebih lagi dari materi yang kita sampaikan. Dan presentasi yang kita sampaikan tidak akan sia-sia dan berlalu begitu saja. Nah, dalam menyajikan sebuah PowerPoint sehingga PowerPoint itu lebih menarik, lebih interaktif, lebih banyak audiens yang terpikat dengan PowerPoint yang kita sajikan, maka kita dapat menggunakan 4 fitur atau 4 alat mendasar yang dapat digunakan di dalam PowerPoint. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama adalah hyperlink. Apa itu hyperlink? Hyperlink adalah fasilitas atau fitur yang disediakan dalam Microsoft PowerPoint yang menghubungkan kita dari slide ke slide maupun yang menghubungkan kita dengan suatu website tertentu. Nah, yang kedua adalah animasi. Nah, animasi ini merupakan fitur yang memuat gambar atau kata ataupun objek apapun dalam slide kita yang dapat bergerak sehingga presentasi kita akan lebih hidup dan lebih interaktif. Yang ketiga adalah transisi. Transisi merupakan fitur atau efek peralihan slide seperti morph, fade, wipe, push, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, yakni desain. Desain ini merupakan template atau latar yang ada dalam presentasi sehingga presentasi itu lebih menarik dan lebih interaktif lagi.